Assalamualaikum, halo para pecinta sinetron buku harian seorang istri. Gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian sehat semua, amin ya robbal alamin. Oke guys, kita langsung aja kepada sinopsis buku harian seorang istri, yang dimana disitu ada si Farah bersama Saras, yang dimana mereka sedang ada di kantor Buana, yang dimana mereka di sisi lain ternyata mau memperhatikan antara Dewa dan Lia. Namun ternyata apa yang diharapkan oleh mereka antara si Farah dan si Saras ternyata gagal alias sebaliknya. Di sisi lain ketika si Farah dan si Saras mau keluar, namun sisi lain ternyata di situ ada Nana yang telah membawa bunga untuk Mas Dewa suaminya. Namun di sisi lain ketika si Saras yang ketinggalan HP, si Farah pun menawarkan dirinya untuk mengambil HP itu. Lama kemudian Saras pun mengikuti si Farah, dan hingga akhirnya si Farah tidak melihat Nana yang telah membawa bunga. Singkat cerita, Nana pun langsung masuk ke kantor Mas Dewa. Di situ pun Dewa menyambut Nana dengan sangat sumringah alias bahagia sekali ketika Nana masuk ke dalam ruangan Mas Dewa, apalagi Nana yang telah membawa bunga. Di situ pun mereka melakukan keromantisan karena sudah lama tidak melakukan adegan-adegan romantis mereka berdua. Bahkan di situ pun mereka saling mengatakan kata-kata sayang, cinta, dan sebagainya. Bukan hanya itu saja ya guys, malahan Dewa dan Nana di ruangan kantor Mas Dewa melakukan dansa saking bahagianya. Namun ternyata di sisi lain ketika si Farah dan Saras melihat seorang laki-laki yang keluar dari kantor Dewa, yang dimana laki-laki itu yang telah mengantar bunga yang membantu Nana. Lalu si Farah pun menanya, "Kenapa kamu keluar dari kantor anak saya?" Lalu kata laki-laki itu, "Saya hanya sekedar mengantarkan bunga untuk yang ada di kantor ini." Gak lama kemudian si Farah pun optimis jika bunga itu untuk Lia. Di situ pun si Farah termasuk si Saras sangat bahagia sekali, apalagi setelah mendengarkan perkataan si Farah jika bunga itu untuk Lia. Ternyata menurut mereka menjodohkan Dewa dan Lia berhasil. Akhirnya mereka pun mengintip sebelum masuk ke dalam, dan ternyata terdengar suara-suara sayang dan lain sebagainya. Di situ pun mereka semakin senyum lebar, si Farah dan si Saras. Namun pas ketika Nana berbalik ke pintu, di situ yang tadinya tersenyum lebar, akhirnya mereka pun langsung diganti mukanya dengan merengut alias marah melihat Dewa yang bersama Nana. Di situ pun si Farah langsung masuk, bahkan langsung memarahi Nana. Namun di sisi lain Dewa yang telah membela Nana di situ ya guys. Di situ pun Dewa mengatakan jikalau dirinya tidak bisa berpisah atau tidak bisa dipisahkan dari Nana. Bahkan di situ pun Dewa langsung mengenalkan istrinya terhadap Saras. Namun di sisi lain Farah pun menanyakan Cornelia. Di situ pun Dewa langsung menjawab jika Cornelia disuruh belajar terhadap I.O. Cahya Ananda, karena Buana Croft dan Cahya Ananda sudah bergabung dalam segi usaha. Di situ pun muka si Farah semakin kecewa dengan perkataan Dewa termasuk Saras. Bahkan Pak Dewa pun beberapa kali mengatakan di depan Bu Farah termasuk Saras jikalau dirinya tidak akan bisa dipisahkan. Bahkan Dewa mengatakan Nana ini emang bukan cinta pertama, tapi cinta yang terakhir. Di situ pun Saras langsung memarahi Farah karena kecewa atas apa yang telah selama ini
dikatakan oleh Parah. Bahkan Saras pun sudah menitipkan segala sesuatunya terhadap Parah. Di situ pun Saras langsung keluar dari hadapan Parah termasuk dewa. Dan Parah pun langsung mengejar Saras. Di situ pun Parah mencoba membujuk Saras supaya tetap sabar untuk menjodohkan Dewa dan Cornelia. Di sisi lain ternyata Saras pun sudah kehabisan ide ya guys. Akhirnya Saras pun di situ kembali lagi jikalau hubungan Dewa dan dia jangan dilanjutkan. Tapi Parah yang tetap kekeh. Bahkan di situ pun Parah supaya menenangkan dulu terhadap Saras. Akhirnya Parah pun mengajak Bu Saras ke taman alias keluar dari kantor Buana. Tiba-tiba ketika Saras mau keluar dan si Parah, di situ pun si Parah langsung melihat keadaan Fajar yang sedang berduaan lagi dan lagi dengan Cornelia. Tadi Dewa bersama Nana, sekarang mereka melihat Fajar dan Cornelia. Kemarahan pun semakin memuncak. Apa yang telah diharapkan oleh mereka, Dewa bisa bersama Cornelia, tetapi mereka malah kembali bersama pasangannya masing-masing. Kelama kemudian Dewa dan Nana pun langsung keluar menghampiri Farah dan si Saras, dan di situ pun Dewa langsung mengatakan terhadap Cornelia di depan si Farah. Di situ kata Dewa terhadap Cornelia, jikalau Cornelia, kamu harus belajar terus ya bersama Fajar. Meskipun 1 bulan, mau 2 bulan, mau setahun, sampai kapanpun terserah kamu. Karena I.O. di Ananda Cahaya harus benar-benar bisa, apalagi menjadi sekretaris saya, kata Dewa di situ. Itu pun si Parah semakin muncak sekali kemarahannya ya. Malahan dibikin malu oleh anaknya sendiri, karena itu juga kan perbuatan dirinya yang ingin sekali memisahkan antara mereka berdua. Singkat cerita, si Parah dan Saras pun langsung keluar dari hadapan Dewa dan Fajar. Di situ pun Dewa berterima kasih terhadap Fajar dan yang lainnya jikalau mereka sudah membantu apa yang telah diinginkan oleh masing-masing kekasih ini. Di situ pun mereka berbicara lain-lainnya, bahkan termasuk gombalan Dewa terhadap Lia. Jikalau dirinya tidak mencintai Lia, jangan GR, kata Dewa. Sebaliknya begitu juga dengan Lia. Siapa sih yang mau sama kamu, Dewa? Saya lebih milih Fajar, kamu orangnya sentimental alias mudah marah, beda dengan Fajar yang sabar, kata Cornelia. Di situ Nana pun memisah, ya udah jangan terlaluan itu bicaranya. Akhirnya mereka pun kembali rukun kembali. Bahkan Nana pun yang ingin mengatakan soal Tante Merin sudah ada di Jakarta, tapi Nana pun berpikir lagi karena belum minta izin terhadap Tante Mer. Bahkan ketika Dewa mau mengatakan juga langsung diputusin ceritanya oleh Nana. Singkat cerita, mereka pun saling pergi antara pasangannya masing-masing. Selanjutnya di sisi lain, di situ ada Dewa yang bersama Nana, di mana di situ Nana lagi memikirkan untuk acara mediasi perceraian besok. Yang ditakutkan Nana itu takut terjadi cerai, apalagi Bu Parah yang selama ini ingin memisahkan antara mereka. Bahkan Bu Parah pun sering menyuruh si Tony. Di situ pun Nana semakin ketakutan. Tapi di sisi lain Dewa yang menenangkan Nana. Kata Dewa, jangan takut, kalau bisa saya akan nginep di kontrakan kamu nak, dan kita pergi ke tempat pengadilan bareng-bareng, kata Dewa. Di situ pun Nana agak lega setelah mendengarkan perkataan Dewa. Oke pemirsa, itulah sinopsis buku Harian Seorang Istri yang tayang tadi malam ya guys, yang sangat seru sekali, apalagi melihat kemarahan si Parah dan si Saras yang dikerjain oleh anak-anaknya. Oke, jangan kemana-mana, tonton terus PSI, dan jangan lupa dukung channel
ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.